Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari AMIP Master Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, yaitu logika dan algoritma, dengan dosen pengampu Ibu Eis Mustika Priyangati, Eskom MTI. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing anggota bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi nomor 1, yaitu tentang pengertian logika dan algoritma. Logika adalah sebuah penalaran mengenai suatu hal yang berdasarkan objek. Selain itu, logika juga digunakan untuk mencari sebuah nilai. Yang kedua yaitu ada pengertian algoritma. Algoritma merupakan sebuah urutan yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu dengan cara yang masuk akal. Saya akan menjelaskan 3 struktur dasar dari algoritma. Yang pertama adalah struktur sekuensial atau runtunan, yaitu struktur yang meliputi setidaknya satu instruksi dan dikerjakan secara berurutan, atau bisa dimaksud dengan langkah-langkah dalam algoritma dan diproses secara berurutan, seperti gambar berikut ini. Kedua adalah struktur seleksi, yaitu struktur yang menyatakan bahwa pemilihan langkah harus dilakukan berdasarkan pengambilan keputusan. Kondisi struktur ini dapat dikenali dengan penggunaan flowchart berbentuk belah ketupat yang menandai decision. Perhatikan gambar ini. Gambar ini memperlihatkan diagram alir struktur seleksi yang melibatkan dua alternatif. Simbol belah ketupat digunakan untuk mewakili langkah pengambilan keputusan. Jadi, pada struktur ini, langkah 1 hanya akan dijalankan jika kondisi bernilai benar, sedangkan langkah 2 hanya akan dijalankan jika kondisi bernilai salah. Yang ketiga, struktur perulangan. Perulangan menyatakan suatu tindakan atau langkah yang dijalankan beberapa kali. Sebagai contoh, Anda menempelkan 10 tulisan "Selamat bertugas". Jika Anda menggunakan struktur sekuensial, itu berarti Anda memberikan 10 instruksi untuk menuliskan ke-10 tulisan tersebut. Cara tersebut memanglah praktis untuk pengulangan jumlah sedikit, misalnya 2-3 pengulangan, tetapi tidak cocok untuk pengulangan jumlah besar. Agar lebih praktis, kita akan menggunakan struktur pengulangan. Dan sebagai berikut contoh bagan struktur pengulangannya. Saya akan membahas apa perbedaan program dan bahasa pemrograman. Yang pertama adalah program. Program adalah kumpulan algoritma-algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Jadi, algoritma-algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman itu yang disebut dengan program. Nah, ada timbul pertanyaan juga, apa itu pemrograman? Yuk kita bahas juga. Pemrograman adalah proses saat kita membuat atau memperbaiki, bisa disebut dengan debugging, dan memelihara suatu program komputer. Jadi mudahnya, agar kita mudah mengingat, pemrograman itu adalah prosesnya atau perintah. Pertanyaan yang kedua tadi, bahasa pemrograman, ya kan? Nah, apa juga bahasa pemrograman ini?
Bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan oleh programmer. Demikian juga dengan komputer. Ya kan? Semuanya memiliki bahasa. Saya contohkan, misalkan kita berkawan dengan orang Jawa. Untuk berbicara kepada mereka, kita harus bisa bahasa Jawa. Minimal kita harus bisa bahasa Indonesia. Demikian juga dengan komputer. Jika kita ingin berkomunikasi dengan komputer, kita harus memberikan instruksi kepada komputer tersebut. Maka kita akan menggunakan bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman ialah di sebelah kiri saya. Bisa dilihat? Nah, itulah contoh dari bahasa pemrograman. Selanjutnya juga, baru kita masuk pertanyaan yang paling awal. Apa perbedaannya antara program dan bahasa pemrograman? Jadi, program yaitu serangkaian instruksi atau perintah untuk komputer. Nah, sedangkan untuk bahasa pemrograman ialah mediasi atau komunikasi dengan komputer. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari simbol flowchart. Fungsi dari flowchart sendiri adalah untuk menganalisa, mendesain, mendokumentasikan, dan memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Sedangkan untuk fungsi simbol-simbol flowchart sebagai berikut. Simbol terminator menunjukkan permulaan atau akhir dari sebuah prosesnya. Arrow kan, simbol yang biasa digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain atau connecting line. Simbol ini juga berfungsi untuk menunjukkan garis alir dari proses. Selanjutnya decision. Simbol yang digunakan untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Input output menunjukkan proses input output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya. Yang terakhir, proses. Simbol proses merupakan simbol yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan, sedangkan processing digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Simbol ini menggambarkan kegiatan inspeksi atau yang biasa dikenal sebagai simbol inspeksi. Soal nomor 5. Menjelaskan bagaimana cara membuat flowchart menghitung X sama dengan dalam kurung 2B ditambah C tutup kurung min 5A, di mana C sama dengan Y dikurang 5. Pertama-tama tuh dimulai oleh proses pilihan yang berbentuk persegi panjang, yaitu start. Lalu dilanjutkan oleh preparasi yang berbentuk segi 6 yang isinya X dikali C. Lalu dilanjutkan oleh proses yang berbentuk persegi dengan isi menghitung nilai X sama dengan buka kurung 2B ditambah C tutup kurung dikurang 5A, di mana C sama dengan X dikurang 5. Lalu dilanjutkan oleh input data dan output data yang berbentuk gajar genjang yang berisi X dikurang buka kurung 2B ditambah Y dikurang 5 tutup kurung dikurang 5A. X sama dengan min 10AB dikurang 5AY sama dengan 5A. Lalu dilanjutkan oleh proses pilihan lagi yang berbentuk persegi panjang, yaitu adalah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang logika algoritma. Perkenalkan, nama saya Aprianto, moderator kelompok 6. Jilbab dulu tuh jadi. Ulang dari A. Perkenalkan, nama saya Nurlela. Di sini saya akan menjelaskan materi nomor 1, yaitu pengertian logika dan algoritma. Perkenalkan, nama saya Maulia Setiana. Saya akan membahas
algoritma. Perkenalkan, nama saya Maulia Setiana. Saya akan membahas nomor 2 tentang 3 struktur algoritma. Perkenalkan, nama saya Aprianto akan membahas materi. Perkenalkan, nama saya Surya Chandra Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan flowchart. Nama saya Sheila Octaviana, saya akan membahas tentang fungsi dari simbol flowchart. Perkenalkan, nama saya Disti Ada Asifa. Di sini saya sebagai editing dan akan melanjutkan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Disti Ada Asifa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Maulia Setiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianto akan menjelaskan perbedaan pemrograman dengan bahasa pemrograman.